Polisi pastikan pelaku perundungan di Galunggung, Kota Ambon tetap diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku meskipun masih di bawah umur. Hal itu diutarakan Kapolsek Sirimau Mustafa Kamal saat ditemui tribunambon.com di Polsek Sirimau, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 30 November 2021 kemarin. Dikatakan saat ini ada upaya mediasi tengah dilakukan pihak kepolisian bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Ambon. Pelakunya juga belum bisa ditahan, hanya wajib melapor diri kepada kepolisian lantaran masih di bawah umur. Dijelaskan permasalahan antara korban dan pelaku telah disulut sejak 2019 lalu. Masalah berawal dari korban yang melontarkan kata tak pantas kepada pelaku dan membuatnya menyimpan dendam hingga perlakuan perundungan tersebut terjadi. Diberitakan sebelumnya Tribunnews, sebuah video aksi perundungan di Ambon tengah viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik itu menunjukkan seseorang gadis mendapat perundungan di Galunggung, Kota Ambon. Dia mendapat tindakan kekerasan oleh sekelompok remaja putri yang lain dengan lokasi diketahui berada di area lapangan sepak bola Hatukau, Galunggung, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Video tersebut viral usai disebarkan melalui sosial media WhatsApp pada Minggu 28 November 2021 malam. Pemuda Tawiri ditemukan tewas tenggelam di dasar laut perairan Teluk Ambon. Kejadian naas menimpa seorang anak muda berinisial JL berusia 24 tahun. Warga yang tinggal di negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ini ditemukan tewas tenggelam di dasar laut perairan Teluk Ambon pada Selasa 30 November 2021. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyatakan mendapat informasi dari keluarga pada pukul 08.07 waktu Indonesia Timur, tim SAR lalu dikerahkan menuju lokasi pencarian dengan arah selatan dari kantor SAR Ambon. Dengan metode penyelaman, korban berhasil ditemukan oleh tim rescue Basarnas Ambon pada pukul 09.05 waktu Indonesia Timur di kedalaman 25 meter dengan kondisi tidak bernyawa. Mustari menambahkan, menurut keterangan dari keluarga, pada Senin malam, korban terlihat pergi memancing di sekitar pelabuhan ikan Desa Laha pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Namun hingga pagi kemarin, korban belum juga kembali. Keluarga dan masyarakat sekitar berusaha mencari di area pelabuhan, namun naas korban terlihat sudah tenggelam. Mustari mengaku dalam proses pencarian tim SAR yang dikerahkan juga melibatkan unsur TNI AU, Polsek Bandara, dan masyarakat setempat. Berita berikut ini terkait penanganan COVID-19 di Maluku. Binda Maluku gencarkan vaksinasi massal di Waplau, Pulau Buru, kejar target 70% di akhir tahun. Badan Intelijen Negara Daerah atau Binda Maluku gencar melakukan vaksinasi bagi pelajar dan masyarakat di Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Diketahui kegiatan tersebut dilakukan guna mengejar target vaksinasi dosis pertama sebesar 70% pada akhir tahun ini. Kepala Binda Maluku, Brigjen Jimmy Aritonang mengatakan targetnya 1.000 orang divaksin setiap harinya agar capaian vaksinasi di Kabupaten Buru bisa tercapai. Vaksinasi dilakukan di Kecamatan Waplau lantaran capaian vaksinasi dinilai masih rendah di lokasi tersebut. Dirinya berharap presentasi vaksin di Kecamatan Waplau meningkat dan masyarakat juga akan menjadi aman.
Aritonan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan pemerintah bersama elemen pendukung lainnya dalam pelaksanaan program tersebut. Observasi. Iya. Oh, yang itu ya. Iya. Bin daerah Maluku bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Buru, tepatnya ini di Kecamatan Laplau. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya yang telah membantu dan bekerja sama untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Untuk pelaksanaan vaksinasi hari ini kita dengan target sasaran 1.000. Ya, 1.000. Mudah-mudahan target ini bisa tercapai. Dengan demikian prosentase vaksin yang ada di Kabupaten Pulau Buru ini bisa meningkat. Dinkes minta Kadis PMPN Maluku Tengah kerahkan kepala desa data kembali sasaran vaksinasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah, Jahlul Iksan meminta Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Maluku Tengah kerahkan seluruh kepala desa untuk segera mendata warga wajib vaksin, yakni anak, remaja hingga lansia di daerah masing-masing. Dia melanjutkan batas waktu penggunaan vaksin masih sampai Desember nanti. Dengan demikian, masih ada waktu pihak kecamatan hingga tingkat desa untuk mengumpulkan data sasaran guna mempermudah mereka dalam menginput data vaksinasi sesuai target sasaran per masing-masing desa atau kelurahan yang diminta Bupati. Hal itu ia tegaskan menyusul salah satu camat di daerah itu yang mengeluhkan sulitnya memperoleh data offline secara akurat dari vaksinator. Kita akan bilang ke camat dan kita koordinasi dengan kepala dinas BPMPN supaya minta kepada kepala pemerintah negeri atau raja-raja untuk mendata kembali jumlah sasaran. Nah, dan kalau memang mereka bisa mendata kembali, ini masih ada waktu sampai Desember nih. Itulah yang penting datanya bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang jadi kita dasar. Kapal cepat Amahai Tulehu kembali beroperasi 2 kali sehari, penumpang masih sepi. Kapal cepat rute Amahai Tulehu pulang pergi kembali membuka layanan pelayaran 2 kali sehari mulai Selasa 30 November 2021. Pada hari pertama, kapal bertolak dari Pelabuhan Amahai sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Timur dengan penumpang yang hanya kurang dari 50 orang. Pinje, salah satu petugas pelabuhan mengatakan tiket yang terjual hanya 40-an tiket saja. Artinya penumpang yang berangkat kurang dari 50 orang penumpang dari kapasitas kapal berjumlah 500 seat. Namun demikian, kapal ekspres Cantika 88 itu tetap berlayar sesuai jadwal yang telah diumumkan. Sebelumnya, pelayaran menuju Pelabuhan Amahai dan dari Pelabuhan Tulehu hanya ada 1 pelayaran setiap harinya saja. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul pembatasan penumpang selama COVID-19. Permintaan untuk menambah layanan dibuat untuk mengantisipasi kenaikan penumpang arus mudik Nataru 2022 yang kurang dari 1 bulan lagi. Pagi ini landas dari Pelabuhan Amahai pukul 8 pagi ini Tribunnya. Ya. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, Desember 1 Desember maksud kami 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.